Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat datang juga kepada dosen pengampu algoritma dan pemrograman saya yaitu Ibu Roro. Saya di sini akan menyelesaikan tugas video saya yaitu tentang ngoding. Ngoding menggunakan array, cara search nilai, menentukan ganjil genap, dan juga mean atau rata-rata menggunakan array. Kita langsung saja buka kode pemrograman kita atau IDE-nya. Yang pertama kita buat project seperti biasa, buat new project. Kita kasih namanya ini tugas array. Yang pertama pasti akan muncul seperti ini. Kita hapus aja, ini gampang. Oh enggak, ini kita ubah aja. Tugas array. Selanjutnya kita deklarasikan array-nya. Integer array tugas. Nah, cara mendeklarasikan array-nya seperti ini. Int array tugas dengan new int. Nah, ini new integer ini untuk menginisialisasi kalau akan ada 8 indeks di array-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7. Jadi jangan lupa kalau indeks dari array itu dimulai dari 0. Yang pertama kita akan menentukan, nah, jadi sebelum itu kita print dulu indeks dari array-nya, nilai awalnya. Kita harus tahu dulu nilai awal dari array-nya. Nah, so, ini kita kasih tulisan supaya bagus dan apik. Indeks awal. Cara mengakses semua nilai di array ialah menggunakan for. Mungkin kita buat for-nya dulu. For integer i sama dengan 0 dan i-nya kurang dari array-nya ya, array tugas. Array tugas length. Nah, jangan lupa juga increment-nya supaya tidak terjadi infinite loop. Nah, sekarang kita coba shoot array tugas. Oke. Jangan lupa kita kasih koma atau ini aja supaya lebih rapi. Oh, saya lupa. Mohon maaf, lupa. Nah, jadi untuk indeks awalnya dari array itu semuanya 0 ya, karena kita ini tidak menginputkan nilainya. Jadi saya di sini tidak akan menggunakan input user ataupun mengisinya sendiri, tapi saya di sini akan menggunakan function dari Java yaitu mathRandom untuk mengacak nilainya supaya mempermudah dalam mengerjakan ini. Jadi kita coba dulu mathRandom atau nilai random. Pertama tentu saja kita ulang atau kita kasih semua elemen atau data dari array-nya. Integer i sama dengan 0 dan i-nya kurang dari array tugas. Nah, i plus plus. Jadi untuk cara aksinya kita deklarasikan array-nya dulu, array tugas indeksnya i sama dengan, jangan lupa kita kasih integer, soalnya kan ini nilainya random ya, jadi nilainya itu bisa integer ataupun float nanti. Jadi kita tegaskan kalau ini nilainya nanti integer. Nah kita deklarasikan maksimal nilai itu sampai 10 doang dan dikalikan dengan random. Nah, sekarang kita coba akses kembali array-nya.
menggunakan yang ini. Jangan lupa dikasih shot di sini supaya hasilnya nanti tidak berantakan. Sini kita shot juga supaya tidak berantakan. Coba kita kasih komen. Input, output nilai random. Nah, soalnya kenapa harus kita output? Soalnya kalau di sini tidak menunjukkan nilai, cuma ngasih cuma mengerjakan fungsinya saja. Jadi kita harus input di sini. Bukan input tapi output di sini. Kita coba for i sama dengan 0. Terus i-nya kurang dari array tugas length. Terus jangan lupa increment dan kita langsung print saja. Jangan lupa bukan print line ya, tapi print supaya ke samping bukan ke bawah. Terus ini array tugas i untuk indeksnya supaya terakses semua sampai panjang lengthnya sampai terus plus lokasi string supaya tidak berantakan. Nah, sekarang kita run. Nah, jadi angka randomnya ini pasti berubah teman-teman. Kita coba run lagi. Nah, tadi kan 7, ini kan 771 dan 709. Sekarang 065. Nah, dari nilai random ini kita akan cari. Yang pertama itu kita cari search nilainya. Terus yang kedua kita coba cari yang namanya ganjil genapnya. Ganjil genap atau kita GG. Terus yang kedua kita cari mean atau katanya. Ini takutnya gak kelihatan di video, coba sebentar di atas. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi ini nilainya berubah-ubah ya. Jadi 138651003. Sekarang kita coba lagi 4455. Nah, ini berubah-ubah ya nilainya. Nah, yang pertama kita coba. Nah, sekarang kita cari nilai apa sih yang bakal kita cari. Kita coba bikin variabel di sini, picture search nilai sama dengan kita mau nyari angka. Coba kita cari angka 3 aja. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan if statement yang ada di dalam for i sama dengan 0 dan i kurang dari array tugas length, terus i plus. Kita menggunakan if. Yang pertama, if jika arr tugasnya sama, jangan lupa indeks i-nya supaya bisa diakses semua nilainya, sama dengan dari variabelnya search nilai, maka kita tampilkan nilai angka search nilai
ada di indeks ke I, teman-teman. Nah, dan jika tidak, maka kita print juga. Nah, tidak ada di indeks ke. Sekarang kita coba run. Apakah bisa menemukan nilai 3? Kita coba. Jangan lupa di sub ya. Tapi gak apa-apa, coba. Ntar kita lihat dulu. Nah, ini ya. Jadi kan angka 1, 3, 3, 8, 5, 7, 4, 1. Kan kita di sini startnya angka 3 kan. Jadi di angka pertama itu angka ketiga tidak ada di indeks 0. Karena apa? Karena nilainya adalah 1. Terus kenapa angka 3 ada di indeks 1? Karena angka 3 benar ada di indeks yang pertama. Jadi ini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 8-nya dikosongkan ya teman-teman ya. Pokoknya ini kurang dari array tugas length. Berarti indeksnya itu berhenti di sebelum panjang lengthnya itu. Ketiga. Sekarang supaya lebih rapi, sekarang kita coba rapikan dulu. Nah, supaya lebih rapi, kita run lagi. Nah, dan nilainya pasti berubah. Kenapa angka 3 tidak ada di indeks 0? Karena di indeks 0 itu cuma ada, karena di indeks 0 itu angkanya adalah 7. Kenapa angka 3 ada di indeks yang pertama? Karena angka 3 itu benar ada di indeks yang pertama, dan seterusnya. Nah, jadi kita ketahuan kan gimana cara nge-start nilainya. Coba kita ubah dulu. Coba kita ubah ke 2 gitu. Jangan 6 aja. Nah, kita coba cari lagi. Nah, angka 6 tidak ada di indeks 0. Benar. Karena di indeks 0 itu angka 0. Angka 6 tidak ada di indeks 1 karena indeks pertama itu nilainya 2. Terus angka 6 ada di indeks kedua. Benar. Karena di indeks yang kedua nilainya adalah 6. Oke, sekarang udah ketahuan. Sekarang kita coba yang kan search sudah ketemu. Sekarang kita ke ganjil genap. Nah, jadi gambarannya itu kan ganjil genap itu cuma bilangan. Menentukan ganjil genap tuh kayak bilangan yang dibagi 2. Jadi bilangan yang dibagi 2 terus tidak ada sisanya, maka itu bisa dikatakan adalah bilangan genap. Sedangkan untuk yang tidak untuk yang tidak genap adalah yang masih ada sisanya. Contohnya gini, kita integer 2, integer A gitu sama dengan 2, terus integer B sama dengan 3. Terus kita mau dulu 2 hasil integer hasil sama dengan A modulo atau sisa bagi sama dengan B. Nah, kita output, kita show hasilnya. Nah, pasti hasilnya adalah hasil. Pasti hasilnya pasti ada sisanya. Nah, karena 2 dibagi 3. Sebentar. Kok salah? Ya. Kita coba bagi 2. Jadi 4 dibagi 2. Nah, kita gini aja. 4 bagi 2 sisanya 0. Terus jika 5, ya pasti ini bilangan genap soalnya kan 4 tuh pasti sisanya habis dibagi 2. Kalau 5, sedangkan 5 itu sisa baginya adalah 1, berarti bilangan kecil. Sekarang kita implementasikan dulu. Kita bikin for, seperti biasa bikin for untuk mengakses semua nilai dari array-nya. Integer i lagi ya apa-apa sama dengan 0 dan i kurang dari array tugas length.
Jangan lupa incrementnya. Sekarang sama, kita akan pakai if statement untuk menentukan outputnya. If yang pertama kita array tugasnya itu jika dibagi 2 maka hasilnya 0, maka output array tugas I-nya adalah bilangan genap. Else-nya selain itu, maka kita copy aja gak apa-apa, agak lama, adalah bilangan ganjil. Sekarang kita coba run. Salah. Kita coba run. Nah, jadi 5 adalah bilangan ganjil. 1 adalah bilangan ganjil. Karena apa? Karena 5 dibagi 2 itu masih ada sisanya, yaitu 1. 5 adalah bilangan ganjil. 1 adalah bilangan ganjil. Karena ya, satu kita tahu sendiri 1 itu bilangan ganjil. Nah, untuk 66 adalah bilangan genap. Karena 6 dibagi 2 itu sisanya adalah 0, dan seterusnya. Nah, tapi ini ada masalah teman-teman, jika angkanya adalah 0. Kita cari run terus sampai nilainya 0. Nah, jika nilainya 0, maka kebacanya itu adalah bilangan genap. Nah, ini adalah suatu problem. Sekarang coba kita fix problem. Coba kita tambah else if-nya, ini kita tambah kondisinya. Jika array tugasnya itu dibagi 2 sama dengan 1, ini rotasi atau tidak? Kita coba dulu. Ternyata masih sama, tidak terrotasi. Coba kita kasih dan di sini. Dan array tugasnya tidak sama dengan 0. Nah, maka bilang itu adalah ganjil. Coba ini kita ini gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti malah 0-nya gak muncul. Coba kita tambah else di sini supaya muncul. So adalah jangan lupa stringnya adalah bilangan 0. Kita lihat hasilnya gimana. Nah, masih belum ada 0, coba kita run terus sampai ada 0. Nah, 2 adalah bilangan ganjil. 2 adalah bilangan genap. Salah, sorry. 2 adalah bilangan genap dan ini adalah bilangan 0. Nah, jadi sudah teratasi ya teman-teman. Nah, jadi udah ketemu kan cara menentukan bilangan ganjil dan bilangan genap. Coba kita sort dulu supaya ini lebih rapi, biar gak gabung sama yang di atas. Run lagi. Nah, 7 adalah bilangan ganjil, 7 adalah bilangan ganjil, dan indeks ini adalah bilangan 0, bilangan 0. Benar ya? 7, 7, 0, 0, 7, 7, 0, 0, 9, 1, 4, 0. 7, 7, 0, 0, 9, 1, 4, 0. Oke, betul. Nah, sekarang tinggal yang terakhir, yaitu menentukan mean atau rata-ratanya. Jadi kita cek dulu rata-rata itu rumusnya kayak gimana sih? Nah, terus saya sudah menyiapkan di sini rumusnya, yaitu rata-rata itu rumusnya adalah jumlah semua data. Jadi kan datanya di array, nanti kita jumlah semua data yang di array terus dibagi dengan banyak data, atau bisa kita simpulkan kalau banyak data itu adalah length atau panjang dari si array-nya sendiri. Kita implementasikan. Nah, jadi kita sebelum itu kita butuh
integer integer. Soalnya ini rata-rata ya teman-teman. Soalnya kalau rata-rata itu bukan integer tapi double jumlah semua data. Jumlah data. Nah, awalnya kita kasih 0 aja. Soalnya kita nanti bakal masukkan semua nilainya ke jumlah data. Semua nilai array-nya itu ke jumlah data ini. Nah, caranya biasa kita pakai for untuk akses si array-nya. I sama dengan 0, maka I-nya kurang dari array tugas length, maka I plus, maka indeksnya akan terus tambah. Caranya itu yang pertama kita tadi jumlah data. Kita masukkan jumlah data ini kita berjumlah. Jumlah data. Kan jumlah data. Nah, terus ditambah dengan nilai dari array tugasnya itu. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, coba kita sort dulu. Nilainya ini berapa? Sort dari jumlah datanya dulu. Jumlah datanya. Nah, coba kita sort. Jangan lupa di sini kasih, nah teman-teman dikasih garis baru atau string slash n supaya ada garis baru supaya tidak gabung. Coba lihat. Nah, jadi nilai awalnya itu 0, terus tambah lagi dengan 030, ditambah lagi 50, ditambah lagi 6. Berarti itu nilainya di sini 0 ditambah 0, berarti ini 0 ditambah 3, terus 3 ditambah 2 hasilnya 5, 5 ditambah 1 hasilnya 6, 6 ditambah 9 hasilnya 15. Nah, dan terus ditambah teman-teman. Seperti itu cara kerjanya. Nah, setelah jumlah datanya ketahuan, nah sekarang kita cari rata-ratanya. Kita langsung munculkan nilainya dengan nilai rata sama dengan jumlah data dibagi dengan array tugas length. Nah, kita coba run. Nah, coba kelihatan teman-teman, ini nilai rata-ratanya 2,25. Nah, jadi ketahuan dari semua data ini setelah dijumlah dijumlah dan ditemukan nilai rata-ratanya adalah 2,25. Jadi itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.